Pada suatu hari sebelum Natal tahun 1945, sebuah rumah di Fairfield terbakar hebat. Di dalam rumah itu terdapat 11 orang, di mana 6 orang berhasil diselamatkan, tetapi 5 orang lainnya tidak dapat diselamatkan karena api terlalu besar. Namun setelah api padam dan tim pemadam kebakaran melakukan penyelidikan di dalam rumah, tidak ditemukan tanda-tanda mayat atau tulang belulang. Tidak jelas apa yang terjadi dengan 5 orang tersebut. Kejadian ini menimpa keluarga Soder yang terdiri dari 12 anggota keluarga. Ayah mereka, George Soder, berusia 50 tahun, seorang imigran Italia yang menjalani bisnis batu bara, dan istrinya Ginny Soder, serta 10 anak mereka. Anak tertua mereka tidak berada di rumah karena sudah masuk militer. Oleh karena itu, di rumah tersebut hanya tersisa 9 anak lainnya, yaitu John berusia 23 tahun, George Junior berusia 16 tahun, Marion berusia 17 tahun, Maurice berusia 14 tahun, Martha Lee berusia 12 tahun, Louis berusia 10 tahun, Kenny berusia 8 tahun, Betty berusia 6 tahun, dan yang termuda Sylvia berusia 2 tahun. Sebelum kejadian, pukul 10 malam, ibu menyuruh Martha, Jenny, Betty, Maurice, dan Louis untuk tidur. Mereka sedang asik bermain dengan mainan baru yang baru saja dibelikan oleh kakak mereka, Marian. Sementara itu, ketiga kakak mereka yang lain telah tertidur bersama ayah mereka karena lelah setelah seharian membantu ayah dalam pekerjaan. Sylvia, si anak terkecil, tidur bersama ibunya. Mereka semua tertidur setelah ibu memastikan bahwa semua pintu dan jendela di rumah terkunci. Beberapa jam setelah tertidur, Jenny terbangun karena mendengar suara dering telepon dari kantor suaminya di lantai bawah. Namun ternyata itu hanya panggilan yang salah sambung dari seorang wanita. Yang aneh, sebelum Jenny menutup telepon, wanita itu tertawa dengan cara yang cukup aneh. Jenny memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan tidur. Namun setelah 30 menit, Jenny terbangun lagi. Kali ini dia mendengar suara sesuatu yang membentur atap rumahnya. Meskipun suara itu hanya terdengar sebentar, Jenny memutuskan untuk tidak memeriksanya dan kembali tidur. 30 menit berlalu, Jenny terbangun kembali. Dan dia sangat terkejut saat menyadari bahwa kamarnya telah dipenuhi oleh kepulauan asap. Dengan cepat, Jenny keluar dari kamar dan berusaha mencari sumber api. Ternyata asap itu berasal dari ruang kerja suaminya. Dalam kepanikan, Jenny berteriak memanggil suaminya dan Marian. Dia segera meminta Marian untuk membawa adiknya, Sylvia yang berada di kamar atas, untuk dibawa keluar. Setelah itu, Jenny dan suaminya bergegas menuju kamar anak-anak yang lain untuk membangunkan mereka. Tetapi hanya John dan George Junior yang terbangun. Jenny dan Marian yang telah keluar segera meminta bantuan kepada warga sekitar. Sementara itu, ayah bersama kedua putranya, John dan George Junior, mencoba mencari cara untuk kembali masuk ke dalam rumah yang terbakar. George nekat untuk kembali masuk ke dalam rumah yang terbakar. Namun karena kamar anak-anak berada di lantai 2, dia merasa kesulitan untuk mencapainya karena tangga telah dipenuhi oleh api. Tanpa kehilangan harapan, George memutuskan untuk memanjat tembok di samping rumah dan memecahkan kaca kamar anak-anaknya. Namun dia terkejut karena tidak melihat seorang pun di dalam kamar tersebut. Sementara itu, Marian yang sedang meminta bantuan kepada keluarga sekitar berusaha menelpon petugas pemadam kebakaran, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Kemudian salah satu warga mengambil inisiatif untuk segera pergi ke stasiun pemadam kebakaran. Sayangnya, para petugas pemadam tidak ada di sana. Kepala pemadam kebakaran F.G. Morris menjelaskan bahwa sebagian besar petugas sedang membantu dalam Perang Dunia Kedua, sementara yang lain sedang bersiap-siap untuk merayakan malam Natal besok di rumah mereka. Tanpa adanya petugas pemadam, rumah keluarga Soder tidak dapat diselamatkan. Api menghanguskan rumah beserta semua isinya, termasuk kelima anak yang tidak berhasil diselamatkan. Keesokan paginya, pada jam 8 pagi, tim petugas pemadam kebakaran yang baru tiba segera melakukan penyisiran.
dan membersihkan rumah dalam upaya mencari kelima anggota keluarga Soder yang diyakini masih berada di dalam saat kebakaran terjadi. 2 jam setelah melakukan penyisiran, Kepala Pemadam Kebakaran melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda korban, termasuk tulang belulang yang seharusnya ada di lokasi kebakaran. Menurut Smithsonian, dalam kebakaran seperti itu, biasanya masih dapat ditemukan 5 atau paling tidak 4 tulang belulang. Namun pihak pemadam yang melakukan penyisiran memastikan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Kejanggalan dan berbagai pertanyaan timbul. Kemana 5 anggota keluarga Soder yang berada di dalam rumah? Dilaporkan bahwa seorang sopir bus melihat sesuatu terbakar jatuh di atap rumah keluarga Soder tengah malam. Hal itu mungkin menjelaskan suara yang didengar oleh Jenny saat dia terbangun untuk kedua kalinya, tetapi hal ini belum dapat dipastikan dengan pasti. Hingga 3 bulan setelah peristiwa itu, Sylvia menemukan sebuah objek berwarna hijau tua terbuat dari karet kertas yang mirip bola basket, yang mungkin diyakini sebagai bom Molotov. Namun asal-usul dan siapa yang melemparkan benda itu tetap menjadi misteri. Selain itu, ada kejanggalan lain. Kabel telepon di rumah keluarga Soder diputus secara sengaja. Hal ini diketahui setelah petugas telepon datang ke lokasi dan melaporkan bahwa kabel telepon itu tidak terbakar, melainkan dipotong secara sengaja. Dengan mempertimbangkan keterangan Jenny sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemutusan kabel telepon terjadi tengah malam, mengingat Jenny terbangun oleh panggilan telepon salah sambung sebelumnya. Menghadapi berbagai kejanggalan tersebut, kasus ini akhirnya diserahkan kepada FBI untuk diselidiki. Namun setelah bertahun-tahun penyelidikan, bahkan pihak FBI tidak mampu memecahkan misteri ini, termasuk menemukan 5 anak yang hilang saat rumah terbakar. Keluarga Soder kemudian memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta yang bernama Sissy Tinsley. Detektif swasta tersebut menyimpulkan bahwa anak-anak itu kemungkinan diculik sebelum kebakaran terjadi. Tim penyelidik juga menduga bahwa pelakunya mungkin adalah seseorang yang pernah mengunjungi Fairfield untuk menawarkan asuransi kepada penduduk kota. Namun karena tidak ada satupun warga yang membeli asuransinya, orang itu pergi dalam keadaan kesal dan mengancam akan membakar dan menghancurkan kehidupan salah satu dari mereka. Sayangnya, detektif swasta tidak dapat mengetahui identitas orang tersebut, dan ini hanya sebatas dugaan belaka. Bahkan puluhan tahun setelah kejadian itu, kasus ini masih belum terpecahkan. 20 tahun setelah kejadian itu, keluarga Soder yang masih hidup menerima sebuah amplop misterius. Ketika dibuka, mereka menemukan sebuah foto yang sangat mirip dengan Louis Soder. Namun seperti sebelumnya, identitas dan asal pengirim amplop tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Keberadaan kelima anak yang hilang tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa teori mengatakan bahwa anak-anak itu mungkin dijual dan dipaksa menjadi pekerja. Tetapi mengapa mereka tidak mencoba untuk pulang jika memang masih hidup? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Hanya mereka yang tahu jawabannya.